Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sestrawati SPD, salah seorang guru matematika di SMA Negeri 3 Padang. Dalam perjalanan saya sebagai guru matematika, saya sering merenung mengapa semangat belajar murid kadang cepat padam seperti api kecil yang kehabisan bahan bakar. Padahal matematika sejatinya bukan sekadar angka dan rumus, melainkan cara berpikir yang menumbuhkan logika, ketelitian, dan kreativitas. Dari sanalah muncul gagasan saya untuk menaikkan harga BBM, bukan bahan bakar minyak, melainkan bahan bakar belajar murid. Saya percaya bahwa setiap murid memiliki energi belajar yang besar, hanya saja perlu bahan bakar yang tepat untuk menyalakannya. Salah satu upaya yang saya lakukan adalah menghadirkan GeoGebra sebagai aplikasi interaktif. Sebagai salah seorang guru matematika di SMA Negeri 3 Padang, saya sering melihat murid hadir di kelas hanya dengan tubuh, bukan dengan hati. Saat proses pembelajaran di kelas, saya ada menemukan beberapa tantangan. Sebagian besar murid tampak pasif saat belajar matematika. Mereka mendengarkan, mencatat, dan hanya menyalin contoh, tetapi tidak benar-benar terlibat dalam proses berpikir. Banyak dari mereka menganggap matematika sebagai mata pelajaran yang kaku, sulit, bahkan menakutkan. Keragaman kemampuan murid membuat proses pelajaran berjalan tidak seimbang. Perbedaan ini menuntut strategi pembelajaran yang lebih fleksibel, adaptif, dan memuliakan. Menjadi guru bukan hanya tentang mentransfer pengetahuan, tetapi tentang menumbuhkan kehidupan, menyalakan cahaya berpikir, dan menghadirkan makna dalam setiap proses pembelajaran. Guru melakukan diskusi kecil dengan beberapa murid untuk mengetahui kendala-kendala apa yang mereka rasakan di saat pembelajaran matematika. Selanjutnya, guru membuat modul ajar, menentukan model dan metode yang tepat agar terwujudnya pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak bunda semuanya. Selamat siang, Bun. Apa kabar hari ini? Yes, luar biasa, happy. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Akhir sesi ya, di akhir sesi pembelajaran di jam terakhir. Tapi kalau melihat wajahnya semuanya masih semangat? Masih, ya tentunya ya. Karena jangan jadikan pembelajaran kita ini adalah sebagai beban, tapi yuk kita bersenang-senang dalam belajar matematikanya. Setuju? Setuju. Nah, ada baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Ketua Rizky, tolong dibantu berdoa, nak. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tadi materi kita adalah garis singgung persekutuan luar. Tentunya agar kita bisa memaknai pembelajaran hari ini perlu ada tujuan ya. Sama seperti kita berjalan, pasti kita punya tujuan, maka kita harus tahu jalan yang akan kita tempuh. Nah, ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Kelihatan? Kelihatan. Siapa yang bisa baca? Aku, Bun. Oke, yuk Husen. Murid dapat menentukan konsep persamaan garis singgung persekutuan lingkaran, tentunya luar lingkaran. Oke, bagus. Jadi murid dapat menentukan konsep persamaan garis singgung persekutuan lingkaran terkhusus untuk luar lingkaran. Oke. Selesai pada kegiatan pendahuluan, kita lanjut pada kegiatan inti pada proses pembelajaran, di mana kita akan menerapkan, memahami, merefleksi, dan mengaplikasi. Maka saya mulai dengan sintak pertama PBL, yaitu orientasi masalah. Maka saya menampilkan video pembelajaran yang autentik, yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari mereka, dengan tujuan agar mereka dapat mudah mengkaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata mereka dan manfaat untuk kehidupan mereka. Sintak kedua, mengorganisasikan murid. Saya membentuk kelompok yang heterogen dengan gaya belajar yang berbeda, dengan kemampuan belajar yang berbeda, agar dapat membuat mereka saling berbagi, saling melengkapi. Sintak ketiga, membimbing investigasi kelompok. Saya mendampingi kelompok-kelompok yang membutuhkan penguatan dalam proses memahami konsep yang akan mereka pelajari.
Disitulah terjalinnya komunikasi, kolaborasi, dan interaksi sesama mereka yang membuat mereka bisa bernalar kritis, mengajukan argumen dan bereksperimen. Proses ini sangat menyenangkan bagi mereka. Mereka merasa ikut di dalam pembelajarannya. Pelajaran itu bukanlah sebuah kewajiban, melainkan sebuah kebutuhan. Mereka mampu memahami, memaknai pembelajaran mereka sepenuh hati. Mereka merasa gembira karena mereka bebas untuk berkarya di dalam pembelajaran, tidak merasa takut dan tidak merasa kurang percaya diri. Sintak keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Salah satu kelompok mempresentasikan hasil diskusi mereka. Disinilah tumbuh rasa percaya diri dan keberanian, dan membuat mereka mampu berkomunikasi di depan kelas. Sintak terakhir pada PBL adalah melibatkan refleksi dan evaluasi terhadap proses penyelidikan dan pembelajaran yang telah dilakukan. Murid bersama guru menganalisis solusi yang ditemukan dan proses yang telah mereka lalui. Dan tak kalah pentingnya adalah saya sebagai guru pembimbing memberikan penguatan di akhir pembelajaran dengan menyampaikan kembali konsep dari garis singgung yang telah mereka pelajari agar mereka merasa percaya diri dari hasil diskusi kelompok mereka. Saya mengulas kembali bagaimana penggunaan aplikasi GeoGebra yang dapat menunjang pembelajaran penentuan garis singgung luar lingkaran. Aplikasi GeoGebra menjadi jembatan bagi murid, tidak hanya memahami konsep matematika, tetapi juga belajar berpikir kritis, bekerja sama, dan berani mengungkapkan pendapat. Sebagai guru, saya belajar bahwa teknologi bukan pengganti, melainkan penguat hubungan antara guru dan murid, jembatan yang membuat pembelajaran lebih hidup, bermakna, dan menyenangkan. Salah satu pembuktian lainnya dengan keberhasilan GeoGebra sebagai peningkat harga BBM pada kelas pembelajaran saya dapat dilihat dari hasil pembelajaran nilai yang diperoleh dari murid-murid saya. Saya Putri Saira Handini dari kelas 11 F7 merupakan salah satu perwakilan dari teman-teman saya yang ingin menyampaikan refleksi setelah belajar dari Ibu Ses tadi. Jadi, kami belajar matematika ini selalu mendapat stereotip bahwa matematika itu sulit, bahkan kebanyakan kami menjumpai guru-gurunya juga kaku, killer, dan mengerikan. Namun, setelah belajar dengan Bunda yang melakukan transformasi, belajar dengan media digital yaitu GeoGebra, itu menumbuhkan rasa penasaran kami. Bahkan rasa suka kami terhadap MTK. Dan juga menumbuhkan bagaimana kesadaran kami terhadap matematika ternyata tidak sesulit itu. Dan menghidupkan kelas yang awalnya terasa seperti ruang kelas ujian, yang kaku, tegang, kemudian bisa hidup karena belajar transformasi perubahan ini dari Bunda Ses tadi. Dan kami juga bisa menumbuhkan giat belajar, menumbuhkan sifat, dan kami sadar bahwa belajar itu tidak hanya kewajiban tapi kebutuhan bagi kami. Saya Ayu, rekan sejawat dari Bu Sestra, ingin memberikan refleksi tentang transformasi pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Sestra. Belajar matematika menggunakan media interaktif GeoGebra memberikan dampak yang luar biasa, khususnya bagi murid-murid SMA Negeri 3 Padang. Dan saya beserta teman-teman sangat tertarik dan ingin mempelajari bagaimana pemanfaatan teknologi tersebut dan bisa kami aplikasikan juga ke dalam kelas pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahroni MPD, Kepala SMA Negeri 3 Padang. Melalui kesempatan ini, saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas best practice yang ditulis oleh Ibu Ses, di mana best practice ini meningkatkan kreativitas dan membuat pembelajaran menjadi berkesadaran, bermakna dan menyenangkan dalam rangka menciptakan pembelajaran yang dialogis, pembelajaran yang bermakna dan pembelajaran yang memuliakan siswa. Oleh sebab itu, apresiasi yang tinggi terhadap penggunaan media ini yang diangkatkan oleh guru SMA 3 Ibu Ses sebagai best practice. Semoga ini bisa berdampak baik kepada motivasi, tentu kepada hasil pembelajaran. Demikianlah video pembelajaran mendalam melalui GeoGebra meningkatkan harga BBM. Marilah kita menjadi guru transformasi dalam pembelajaran. Guru yang menciptakan pembelajaran bermakna dan mengembirakan. Guru bukan hanya sekedar profesi, melainkan panggilan hati. Jika hati seorang guru sudah menyala, maka kelas pun menjadi bercahaya. Guru hebat, Indonesia kuat.